Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Kang Masyari. Saat ini kita masuk dalam materi ringkas tentang metodologi studi Islam. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam studi Islam. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, sebelum dilanjutkan menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nanti tonton sampai habis supaya bisa dipahami secara maksimal materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pendekatan dalam studi Islam. Adalah materi pada kesempatan hari ini. Nah, di sini ada 4 kata pendekatan dalam studi Islam. Sebelum kita masuk pada apa saja pendekatan dalam studi Islam, patut kiranya mengetahui apa itu makna pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan adalah, kalau ditilik dari segi bahasa, merupakan sebuah proses, perbuatan, cara mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Bisa juga diartikan metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Ini bisa diambil dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya pendekatan adalah sebuah sarana untuk mencapai suatu masalah di dalam penelitian. Ya, supaya kita tahu segala sesuatu yang ingin kita atau objek yang ingin kita teliti, maka kita harus melakukan atau menggunakan suatu metode tertentu. Nah, ini disebut dengan pendekatan. Nah, dalam konteks studi Islam, pendekatan itu dimaknai dengan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang digunakan dalam memahami agama. Sehingga nanti pendekatan dalam kita mendekati studi Islam itu menggunakan suatu ilmu, ya. Jadi menggunakan satu cara pandang atau satu paradigma yang ada di dalam suatu bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan itu kan banyak sekali. Maka pendekatan dalam studi Islam, khususnya karena studi Islam, anak Islam itu merupakan sebuah objek studi, maka semakin banyak pendekatan atau semakin banyak perspektif, semakin banyak paradigma yang kita pakai dalam suatu bidang ilmu, maka akan semakin bagus. Lantas apa saja pendekatan yang biasanya dipakai dalam studi Islam? Simak berikut ini. Nah, ada beberapa pendekatan dalam studi Islam. Di sini saya sebut dengan aneka pendekatan dalam studi Islam karena banyak, gitu ya. Dalam beberapa kitab atau buku, ada yang menyebut beberapa saja, ada yang 4, ada 5, ada 6, dan sebagainya dalam buku metodologi studi Islam. Namun di sini saya tengah-tengahkan beberapa pendekatan yang kami kumpulkan, yang saya kumpulkan dalam beberapa buku. Yang pertama, ini tidak secara berurutan ya, tapi bisa sifatnya itu saja, sesuai dengan keinginan gitu, atau kebutuhan intinya. Dalam mendekati Islam, kita menggunakan perspektif atau pendekatan secara teologis. Apa itu pendekatan secara teologis? Teologis adalah pendekatan tentang keyakinan. Karena Islam itu bagian dari agama dan memiliki unsur keimanan, maka pendekatan teologis ini merupakan pendekatan yang harus kita gunakan. Karena di sini Islam bagian dari keyakinan, gitu ya. Teologi adalah bagian dari cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketuhanan, hakikat Tuhan, serta keberadaan Tuhan. Dan teologi ini membahas materi tentang eksistensi Tuhan, ya, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang konsep-konsep nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis ini bisa masuk pada terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang mengatakan di sini bagian dari teologi normatif. Normatif artinya memahami agama menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang diturunkan, gitu ya, yang biasanya menimbulkan keyakinan bahwa agama
yang dianut adalah yang paling benar. Ini ya, misalnya dalam Islam, orang Islam meyakini bahwasanya agama yang paling benar adalah Islam, karena pendekatan menggunakan pendekatan teologis atau normatif. Pendekatan dialogis berarti mengkaji agama itu dengan menggunakan perspektif agama lain. Nah, ini nanti bertolak belakang dengan pendekatan normatif, gitu ya. Jadi dialogis itu seperti perbandingan agama. Jadi artinya ya dialog antar agama gitu ya. Tidak saling membenarkan satu sama lain ya, begitu. Teologi konvergensi yaitu pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari setiap agama untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama sehingga tidak tampak perbedaan yang esensial. Artinya kita cari titik temu di antara agama. Ini bagian dari pendekatan teologis yang sifatnya konvergensi atau mencari titik temu di antara agama, misalnya titik temu tentang keadilan, sama-sama bertuhan, sama-sama mengajarkan tentang kejujuran, tentang tentang persamaan derajat ya, dan lain sebagainya. Pendekatan selanjutnya itu normatif. Pendekatan normatif ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teologis, tetapi lebih di sini pendekatan adalah pendekatan terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam suatu agama. Bahwasanya dengan adanya Islam berarti kita menganggap bahwasanya Islam itu sebuah norma-norma yang atau aturan yang sudah disusun oleh Tuhan gitu ya, berupa syariat itu yang memberikan batasan baik buruk ya, berdasarkan norma yang berlaku dalam suatu agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sentosa. Pendekatan normatif ini ada yang membaginya dalam 3. Ini sebagai yang disebutkan dalam Koko Abdul Qadir. Ada yang membaginya menjadi misionaris tradisional. Ini pendekatan yang bertujuan untuk mengubah suatu masyarakat agar masuk di dalam agama Islam. Artinya kita mengajak orang lain berdakwah dalam intinya menyampaikan sesuatu terkait dengan Islam dengan tujuan untuk menarik simpati agar orang itu tertarik untuk masuk agama Islam. Apologetik adalah pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum ya, agar mereka memiliki kebangkitan kepercayaan diri terhadap identitas keagamaannya. Jadi biasanya diperkuat dengan berbagai dalil atau dalih untuk meyakinkan orang lain atau orang dirinya sendiri atau pengikut agama sendiri untuk semakin kuat dalam keyakinan beragama. Pendekatan irenik ini bagian dari pendekatan normatif yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang Islam. Jadi dengan muslim yang berorientasi menyimpang. Artinya apa? Pendekatan ini digunakan untuk mencapai perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka perlawanan dan saling menghina. Dengan adanya pendekatan irenik, maka orang Islam maupun non-muslim itu diberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang Islam sehingga tidak ada namanya fobia terhadap Islam. Nah, ini pendekatan normatif yang irenik dalam rangka untuk memberikan penjelasan terhadap orang-orang yang kurang memahami Islam sehingga orang itu tercerahkan dan tidak lagi fobia terhadap Islam. Pendekatan berikutnya yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis berarti dari kata filsuf atau filsafat atau kebijaksanaan. Dan di dalam pendekatan filosofis berarti pendekatan terhadap kalau dilihat dari itu hikmah, kebijaksanaan dan sebagainya. Nah, kalau dalam filsafat ilmu itu dibagi menjadi 3 kan, ada epistemologis, kemudian ontologis, kemudian aksiologis. Jadi pendekatan dalam filosofis itu ya menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yang artinya adalah kita mendekati Islam itu berarti kita mencari hakikat apa itu Islam. Itu pendekatan epistemologis. Ya, apa itu Islam? Inti Islam itu apa? Gitu ya. Berarti inti Islam adalah tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang keselamatan, tentang perdamaian. Itu pendekatan filosofis secara epistemologis. Pendekatan secara ontologis berarti Islam itu ada iman, Islam, ihsan, ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian bagaimana kita mendekati Islam dengan berbagai aspek di dalam Islam itu, yaitu aspek ontologis. Begitu juga ada aspek aksiologis, bagaimana kita mengamalkan Islam itu
sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan pesan-pesan Islam itu sendiri. Ya, itu adalah bagaimana kita mempelajari Islam, studi Islam secara radikal dan mendalam, gitu ya, sesuai dengan yang semestinya, tidak hanya kulitnya, gitu ya. Inti Islam adalah keselamatan, inti Islam adalah bagaimana membangun kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Pendekatan semiotika, apa itu pendekatan semiotika? Pendekatan semiotika adalah pendekatan semiotik. Semiotik itu berarti tentang berbagai simbol-simbol yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ya, misalnya ada tentang bulan itu maknanya bagaimana? Itu banyak Jadi penggunaan pendekatan orang mengkaji dalam studi Islam, tapi dalam menggunakan pendekatan simbol-simbol yang ada di dalam Islam, misalnya jilbab, masjid, ya. Jadi dimaknai pendekatan ilmu semiotik. Itu inti dari studi Islam dari sisi semiotik. Kemudian sosiologis. Pendekatan sosiologis berarti sosial adalah masyarakat atau sebuah sebuah sekumpulan orang, ya, dalam satu daerah tertentu dalam satu waktu tertentu. Ya, kalau konteksnya Islam berarti sosial Islam, artinya civil society dalam Islam, gitu ya. Artinya ketika orang mempelajari Islam dari orang-orang Islam itu sendiri, gitu ya. Berarti pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pemikirannya berkembang dan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan secara sosial, perubahan sosial masyarakat baru dan tingkat integrasi atau penyatuan yang lebih besar. Artinya dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan keamanan yang lebih besar lagi, gitu. Intinya pendekatan sosiologis bagaimana kita mendekati Islam itu sebagai menganggapnya sebagai sebuah komunitas yang eksis, begitu. Kemudian pendekatan fenomenologis. Fenomenologi adalah satu studi Islam dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Jadi pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama, gitu ya. Biasanya itu orang yang pelajari Islam dari sisi fenomenologis itu merujuk pada Edmund Husserl dan Alfred Skolta. Mereka mengungkapkan bahwasanya bahwa diam merupakan tindakan untuk mengungkapkan pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Dengan diam kita akan mengetahui perilaku orang lebih lanjut. Nah, fenomena atau peristiwa yang kita lihat atau dalam bahasa Arab itu dohiroh, apa yang tampak, itu menginterpretasikan teks berkenaan dengan persoalan agama dengan setepat-tepatnya. Kemudian merekonstruksi suatu kompleks tempat suci kuno, menerangkan permasalahan suatu cerita dari mitos, memahami struktur dan organisasi dari suatu kelompok masyarakat religius dengan kehidupan sekitarnya. Ini fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Islam. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sosiologis, tetapi di sini lebih kepada hal-hal yang muncul di dalam Islam itu sendiri. Kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan antropologis. Antropologis itu apa? Dari antropolog, ya, antropos itu manusia, artinya orang. Antropologi berarti ilmu tentang atau wacana tentang manusia. Berarti antropologi yang dipakai oleh para pengkaji dalam mengkaji studi Islam itu berarti ketika melakukan pendekatan mereka mempelajari segala aspek yang ada di dalam manusia. Berarti bagaimana seorang muslim itu sendiri, gitu ya. Aspek fisik ya dari seorang, kemudian non fisik, serta berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang ada di dalam diri manusia. Dalam hal ini yaitu seorang muslim.
Pendekatan antropologis merupakan salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan fenomenologis. Ya, tapi fokusnya fenomena beragama, tapi bukan di dalam simbol-simbol, karena simbol-simbol masuknya di semiotika nanti. Sementara antropologis itu fokus dalam perilaku manusianya, gitu ya. Baik itu perilaku secara fisik maupun secara non fisik. Nah, psikologis bagaimana pendekatan psikologis? Berarti psikologis itu kan terkait dengan kejiwaan. Berarti psikologi itu ilmu mempelajari tentang jiwa. Pendekatan psikologi adalah paradigma, ya, cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin seperti iman, takwa, dan lain sebagainya. Perilaku seorang dapat dilihat dari sesuatu yang diyakininya. Dengan psikologi akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh seorang, ya, serta sebagai alat untuk masukkan agama ke dalam jiwa seseorang. Nah, ini seperti pendekatan tasawuf, begitu ya, pendekatan kejiwaan menggunakan hipnosis dan sebagainya. Agama sebagai jalan untuk mencari kedamaian dan lain sebagainya. Pendekatan historis berarti histori itu kan sejarah. Berarti pendekatan historis berarti mengkaji Islam dari kurun waktu sejak awal adanya Islam sampai sekarang, perjalanan waktu, ya, perjalanan waktu. Jadi bagaimana Islam itu berkembang dari masa ke masa itu dipelajari secara mendalam dalam studi Islam dengan pendekatan historis. Sementara pendekatan politis itu berarti salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial. Tujuannya agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Nah, dalam pendekatan politis ini berarti terbagi menjadi banyak hal sebetulnya. Ini tidak satu murni hanya politis dalam arti politik praktis, artinya Islam dikaji sebagai sebuah institusi politik. Bukan hanya itu, tetapi lebih luas daripada itu. Setiap permasalahan di dalam Islam yang membutuhkan pemecahan masalah, maka itu juga dibahas dalam studi Islam secara politis. Artinya lebih luas. Kalau di sini dalam satu kitab yang ditulis oleh Koko Abdul Qadir, pendekatan politis itu terbagi menjadi banyak, ya. Di sini ada pendekatan politis dekonfesionalisasi, ya, di mana pendekatannya dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol untuk sementara waktu dalam upaya menyatukan perbedaan antar kelompok dan meriah hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Ini seperti di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dengan perbedaan keyakinan yang begitu banyak, yang majemuk, tapi kita bisa menyatukan satu visi, satu kesamaan, ya, satu kesamaan yang menyatukan kita bersama. Pendekatan politis domestikasi Islam ini mengatakan bahwasanya Islam berkembang di Indonesia dan menjadi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Dan ini sebetulnya pendekatan yang kurang seperti Islam itu terancam dengan adanya budaya-budaya lokal, gitu ya. Ya, macam-macam lah begitu ya. Ini ya pendekatan politis. Ada juga pendekatan interdisipliner. Apa itu pendekatan interdisipliner? Inter itu berarti lintas, disiplin itu disiplin keilmuan maksudnya. Kalau interdisipliner berarti kita memandang Islam dengan berbagai pendekatan yang ada. Baik menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada tadi dengan teologis, normatif, filosofis, semiotika, sosiologis, fenomenologis, antropologis, psikologis, historis, politis, dan lain sebagainya, dijadikan satu. Semua kita memandang Islam itu dengan lintas disiplin keilmuan. Semakin banyak pendekatan yang kita pakai, maka akan semakin bagus. Tidak parsial, tidak tidak parsial atau sebagian saja, sepotong-potong. Multidisipliner, multi itu berarti ini multi ya, bukan multi ya, multidisipliner.
Multidisipliner itu berarti pendekatan yang apa ya? Yang luas ya. Pendekatan yang ya sebetulnya tidak jauh beda dengan interdisipliner, tapi di sini pendekatan multidisipliner itu berarti menggunakan pendekatan yang banyak. Kalau interdisipliner berarti lintas, berarti ada orang yang apa ya, meskipun dia itu bukan seorang ahli agama dalam segi mengetahui keagamaan mendalam dalam ilmu agama, tapi dia dari orang psikolog bisa meneliti apa namanya, itu interdisipliner. Sementara multi itu berarti lintas gitu, atau bukan, multi itu berarti beraneka macam pendekatan yang kita pakai. Kalau interdisipliner berarti kita meskipun bukan seorang ahli agama Islam dalam arti kiai atau ustadz, tapi kita ahli sejarah, maka kita mendekati Islam dari segi historis misalnya, gitu ya. Allah alam bisawab. Intinya nanti kita kaji lebih dalam di sesi diskusi. Dan yang terakhir, ini sebetulnya bukan terakhir, tapi yang bisa kita tengahkan terkait dengan pendekatan studi Islam, ini yang apa namanya disebut dengan integratif interkonektif. Apa itu integratif interkonektif? Ini pendekatan yang apa namanya digaungkan oleh Profesor Dr. Amin Abdullah, ya, Amin Abdullah dari UIN Yogyakarta. Ini pendekatan integratif interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai, mengkombinasikan, mengintegrasikan, menyatukan antara keilmuan umum dan ilmu agama, ya, dengan menyadari keterbatasan masing-masing, ya, sadarkan itu bukan sadarkan keterbatasan masing-masing dalam memahami persoalan manusia. Keilmuan umum, keilmuan sains itu ya maksudnya, itu memiliki keterbatasan dalam memandang sebuah objek yang diteliti, maksudnya adalah Islam. Begitu juga agama memiliki keterbatasan dalam arti dia apa namanya, bukan sebuah ilmu tapi sebuah keyakinan, sehingga butuh namanya pendekatan-pendekatan sains untuk apa namanya mengkaji gitu ya, sehingga persoalan manusia ini kan, problem manusia ini kan sangat luas, sangat kompleks, sehingga butuh apa namanya mengintegrasikan antara ilmu sains ya umum dengan ilmu keagamaan, ya, sehingga menjadi melahirkan sebuah kerjasama, setidaknya saling memahami ya, pendekatan ya dan metode berpikir secara proses maupun prosedurnya antara dua keilmuan, baik ilmu umum maupun agama. Dan menginterkoneksi, interkonektif itu berarti apa namanya saling berhubungan, saling mengkoneksikan antara keilmuan sains dengan keilmuan agama. Maka di sini ada nuansa integratif, menyatukan, mengkombinasikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ini pendekatan secara sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.